Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Rianta. Saya dengan NIM 044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi pada mata kuliah komputasi biomedis praktikum yang berjudul regresi, polinomial, and linear. Langsung saja kita masuk ke penjelasan dari ini materi yang akan kita bahas. Jadi yang dimaksud regresi ini adalah suatu garis yang akan kita buat untuk mendekati titik-titik yang diketahui. Jadi misalnya ada titik-titik sembarang, terus kita diminta untuk membuat persamaan yang paling mendekati dengan titik-titik yang diketahui, itu kita menggunakan regresi. Nah, regresi ini bukan seperti interpolasi yang mana titik-titik yang diberikan itu harus dilalui, tapi regresi ini memiliki semacam error gitu nanti, yang mana error itu akan didefinisikan dengan persamaan ini. Jadi X ketika dimasukkan fungsi kita dikurangi Y asli dari datanya, kemudian dikuadrat, ditambah, dan dinormalisasi terus kuadrat itu. Nah, kenapa kita perlu menggunakan regresi? Regresi ini tuh ada karena kelemahan dari interpolasi itu karena ketika kita memberikan menggunakan persamaan yang sama ketika dengan yang kita gunakan untuk menginterpolasi untuk data yang di luar jangkauan, itu akan sangat memungkinkan untuk adanya error. Jangan jika kita menggunakan regresi, error itu bisa lebih diminimalisir gitu. Jadi regresi ini lebih gunanya ke ekstrapolasi daripada interpolasi. Seperti itu. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada yang namanya regresi linear dan non-linear atau polinomial. Nah, linear ini kita akan menggunakan persamaan Y sama AX plus B, di mana A ini adalah slope, B itu adalah interference. Nanti ya kayak gitu. Terus nanti ada polinomial, berarti nanti ya mengikuti persamaan polinomialnya bagaimana. Nah, kalau case-nya polinomial itu nanti kita akan merubahnya dulu ke bentuk regresi linearnya dulu. Jadi kita linearisasi ada suatu persamaannya, kemudian baru kita ubah ke bentuk persamaan regresinya. Kemudian kita kembalikan ke bentuk polinomial. Untuk rumus yang perlu kita ketahui itu adalah ini. Kita akan memanfaatkan persamaan ini ya, matriks ini, untuk mencari A dan B, di mana A tadi adalah slope, B adalah interference. Di sini balik, B adalah slope, A adalah interference-nya. Gitu. Langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. Misalnya ada data ini, bagaimana cara kita untuk membuatnya menjadi persamaan regresi. Nah, ini data coding yang saya ajukan ya. Jadi di bagian pertama dan kedua ini kita menyimpan data-data yang diberikan, Y sebagai X, B sebagai Y. Kemudian di sini kita mempersiapkan perhitungan dari rumus ini, yang mana nanti akan kita aplikasikan pada line ini. Jadi kita buat A ini adalah suatu matriks yang berisikan ini sama dengan ini, kemudian B adalah matriks yang hasilnya ini. Kemudian setelah kita persiapkan ya, ini nanti kita sum gitu ya, kan ini sum ya, jadi kita sum gitu. Ini 0 karena ini sum produk, jadi harus ada nilai nolnya dulu di awal. Kita tambah masing-masing semuanya sesuai dengan kriteria yang kita miliki. Kemudian kalau sudah, kita inverse, jadi A inverse kalikan B itu dapat tuliskan seperti ini. Nah, jadi nanti output X ini adalah matriks. Kemudian kita akan memasukkannya ke ini persamaan yang ada. Jadi CD ini maksudnya adalah titik-titik yang diberikan. Jadi nanti titik acak itu terus C X2 kali C kali konvolusi ya. Ini titik kali itu berarti konvolusi C tambah X1 itu berarti gangguannya. Nanti ada errornya, terus kita hitung errornya sesuai dengan rumusnya tadi. Coba kita hitung. Ya, seperti ini. Nanti ada
A-nya ini, gangguannya ini, slope-nya ini, terus errornya ini 5 kali 10 pangkat 5, besar sekali errornya. Bentar kita tunggu plotnya ya, supaya lebih jelas nanti hasilnya bagaimana. Jadi intinya yang perlu kita lakukan di sini itu hanya ini ya, menghitung slope-nya ini, slope sama interference-nya yang akan kita gunakan sebagai persamaan pada line 22 ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah line yang best fit ya, yang memiliki error paling kecil dibandingkan dengan line jika dia menghadap ke sini, menghadap ke sini, menghadap ke sini, dan lainnya. Seperti itu. Itu untuk case soal penamaan pertama. Jadi yang perlu kita lakukan hanya menyimpan, menghitung persamaan ini, tapi sebenarnya kita persiapkan dulu datanya dengan looping, dengan lainnya, kemudian kita plot dan kita hitung errornya. Seperti itu. Langsung saja nomor 3 aja mungkin, karena terlalu panjang nanti. Nomor 3 mungkin yang bisa merepresentasikan ya, tadi udah linear terus sekarang polinomial. Langsung aja kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu tadi membentuk polinomial, kemudian untuk program yang digunakan itu adalah saya inputkan di sini ya. Jadi bedanya itu cuma adanya linearisasi sebenarnya. Belum paketan, paketannya pemerintah. Sosial memang ada yang boleh. Seperti ini nanti hasilnya. Yang kita lakukan sama. Pertama masukkan data, terus nah ini mulai linearisasinya lah. Kan kita perlu tahu sebenarnya ini itu data bentuknya apa, logaritmik atau apa. Nah, setelah kita tahu datanya itu apa, kita coba linearisasikan. Misalnya dia logaritmik, seperti nanti data yang masuk, data yang direpresentasikan oleh slope itu apa, kemudian data yang direpresentasikan oleh interference itu apa, kayak gitu. Nah, untuk di sini kan kita lihat ini bawahnya itu sudah sama. Seperti biasa ada X untuk menyimpan variabel slope dan itu. Nah, sebelum itu yang membedakan ada ininya, mungkin jadi X nanti direpresentasikan oleh F, terus G itu direpresentasikan oleh Y, merepresentasikan Y. Nah, ini nanti personalisasi itu bisa dipelajari ya. Hasilnya nanti adalah seperti ini dengan dengan error sebesar 2 kali 10 watt. Itu bergantung sama ini besarnya ini tadi. Kalau di yang ini tadi besarnya ini kan cukup besar, makanya errornya juga besar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.